Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ang Kurniawan dalam Ang Videos Channel, dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat verbal. Kalimat verbal itu banyak jenisnya dan tergantung pada jenis tensisnya atau bentuk waktunya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Oke guys, sebelum kita melihat pada video tentang materi yang akan saya ajarkan, alangkah baiknya silakan Anda tekan tombol subscribe, lonceng, dan jangan lupa like-nya juga ya, agar bisa mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Have a nice watching. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat verbal. Di mana kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya berupa kata kerja utama. Apa itu kata kerja utama? Seperti kalau dalam bahasa Indonesia makan, minum, duduk, lari, dan sebagainya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita akan membahas tentang bagian daripada kalimat verbal itu. Salah satunya kita akan membahas tentang bentuk waktu. Bentuk waktu dalam bahasa Inggris disebut dengan tenses. Nah, untuk yang sekarang ini kita membahas tentang materi simple present tense. Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi terus-menerus, atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara rutin. Oke, langsung kita lihat. Sebagaimana kita ketahui, semua bentuk tenses atau bentuk waktu menggunakan rumus. Dan rumus yang digunakan dalam bentuk simple present tense ini dibagi menjadi dua berdasarkan subjeknya. Apabila subjeknya they, we, I, atau you, kita gunakan rumus yaitu subjek plus verb one. Tapi apabila subjeknya he, she, atau it, kita gunakan rumus subjek plus verb one dan ada tambahan s atau is. Dan kata bantu yang digunakan dalam rumus yang pertama, yang subjek they, we, I, you, yaitu ada kata do atau don't. Do untuk kalimat tanya, don't untuk kalimat yang berbentuk negatif. Sedangkan untuk rumus yang kedua, apabila subjeknya he, she, it, kita gunakan kata bantunya yaitu adalah does atau doesn't. Does untuk kalimat yang berbentuk tanya, doesn't untuk kalimat yang berbentuk negatif. Kita ambil contoh example dari kata yang mudah saja. Misal number one, kamu cinta aku. Bahasa Inggrisnya kamu adalah you, cintanya adalah love. Ini kalimat positif ya, kita substitusikan saja. Aku, me, you love me. Lihat perbedaannya di sini. Kalau di sini, misalkan dia cinta aku atau dia mencintaiku, kalimat positif ya. Dia bahasa Inggrisnya untuk perempuan she, cintanya adalah love, akunya adalah me. Tapi karena menggunakan subjek she, maka di sini kata kerjanya ini verbnya
ada tambahan S atau IS. Dan untuk yang pertama ini, karena berakhiran huruf E, ditambahkan dengan huruf S. Nanti kita akan bahas kapan ditambahkan S dan tambahkan IS. Jadi, she loves me. Sedang di sini hanya you love me. Oke, do you understand? Berikutnya, apabila berupa kalimat negatif, misalkan kamu tidak mencintaiku, maka bahasa Inggrisnya you yang negatif don't. Jadi you don't love me. Don't singkatan dari kata do not. Jadi kita tinggal tambahkan kata don't. Sedangkan untuk rumus yang kedua, kita pakai satu kedua biar mudah. Apabila kalimatnya negatif, misalkan dia tidak mencintaiku, dia bahasa Inggrisnya she. Tidaknya kita pakai does not atau disingkat dengan doesn't. She doesn't love me. Loh, kok Pak S-nya mana? S-nya kok hilang? Nah, inilah aturannya. Apabila dalam satu kalimat terdapat kata do, don't, does, atau doesn't, maka kata kerjanya apapun tambahannya, apakah tambahannya ing, ed, s, dan sebagainya, kembali kepada bentuk awal, bentuk pertama, dan tidak ada tambahan apapun. Jadi, she doesn't love me. Oke, sekarang kita buat kalimat tanya. Kalimat tanyanya, apakah kamu mencintaiku? Bahasa Inggrisnya adalah, kita tulis dulu, kamu mencintaiku. You love me. Apakah? Apa kalau kalimat tanya? Do. Ya. Jadi kata do kita letakkan. Jadi do you love me? Artinya, apakah kamu mencintaiku? Sedangkan yang di rumus yang kedua, apakah dia mencintaiku? Kita tulis dulu. She loves me. Dia mencintaiku. Kita letakkan yaitu kata bantu does. Biasa dikenal dengan auxiliary verb di awal. Jadi, does she loves me? Kembali saya jelaskan tadi, apabila dalam satu kalimat itu terdapat kata-kata ini do, don't, does, atau doesn't, maka kata kerjanya kembali kepada bentuk pertama. Tidak ada tambahan apapun. Jadi S-nya dihilang, dihapus. Jadi, does she love me? Does she love me? Apakah dia mencintaiku? Sekarang kita jawab dengan yes no question. Di sini, karena ini ditanya you, maka yang jawab adalah I. Maka yes, I. Pasangannya I adalah do. Untuk kata bantunya ini no, I don't. Boleh tidak dijawab panjang? Boleh. Misalnya I do-nya dihilangkan menjadi ya, aku mencintaimu. Yes, I love you. Atau no, I don't love you. Di sini yes no question. Kita jawab dengan yes atau no. Jadi apa? Apakah dia mencintaiku? Kita jawab kalau yes. Yes. She, kata bantunya adalah does. Sedangkan ini no, she does not, atau disingkat doesn't. Kalau jawaban panjang gimana? Katakan saja yes, she loves me. Seperti ini. Yes, she loves me. Ada lagi kata S-nya. Ya, karena di sini tidak ada kata does. Maka yes, she loves me. Kalau panjang, no, she doesn't love
me. Karena ada kata doesn't, maka S-nya yang tadinya ada hilang. Jadi no, she doesn't love me. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Contoh kedua. Untuk yang rumus pertama, ini kedua. Kita ambil contoh, misalkan dari kata mereka. Mereka makan ikan. Kalimat positif. They eat fish. Subjek, verb 1. Objek. Sekarang di sini perbandingannya. Rudy makan ikan. Rudy eat fish. Karena subjeknya Rudy, kata gantinya adalah he, maka kata kerjanya kita tambahkan dengan s. Kalimat negatif. Mereka tidak makan ikan. They don't eat fish. Sedangkan di sini Rudy tidak makan ikan. Rudy doesn't eat fish. S-nya ingat hilang ya, karena S-nya hilang karena ada kata doesn't. Menjadi kalimatannya, do they eat fish? Apakah mereka makan ikan? Sedangkan di sini kata bantunya adalah, kalau kalimat tanya, does ya. Jadi does Rudy eat fish? Oke, kalau yes no question, kita percepat saja. Yes, subjeknya they, maka yes they do. Atau no, they don't. Sedangkan di sini yes, Rudy kita ganti dengan kata ganti. Karena inilah he. Yes, he does. Atau no, he doesn't. Oke, untuk yang bentuk pertama, saya yakin semuanya paham. Tinggal subjek plus verb 1 dan tidak ada tambahan apapun. Permasalahannya adalah di yang rumus yang kedua. Kapan ditambahkan s dan kapan ditambahkan is? Pertama aturannya, apabila kata kerjanya berakhiran huruf mati, maka cukup tambahkan s. Di sini berakhiran huruf t, tambahkan s. Huruf mati itu yang selain a, i, u, e, o. Tapi untuk huruf e, cukup tambahkan s saja. Oke, kita tinggalkan ini, kita ambil contoh yang ini saja. Misalkan berikutnya, dia menonton TV. Menonton bahasa Inggrisnya watch. Dia, she, menonton watch TV. Apakah ditambahkan s atau is? Tentu ini harus ada tambahannya. Jawabannya di sini. Kita hapus saja yang sebelah sini. Apabila kata kerjanya, verbnya berakhiran huruf o, x, ss, sh, ch, maka kata kerjanya ditambahkan is. Ini berakhiran huruf ch, maka tambahkan is. Menjadi she watches TV. Menjadi kalimat negatif, she
doesn't watch. Kembali karena ada kata doesn't watch TV. Menjadi kalimatannya kita letakkan kata does menjadi does she watch TV? Oke. Misalnya dia pergi ke sekolah. Dia pergi ke sekolah. She pergi. Go berakhiran huruf O, maka tambahkan dengan is menjadi she goes to school. Itu semua kata kerja yang berakhiran huruf ini tambahkan is. Oke. Contoh berikutnya. Kata kerjanya berakhiran huruf Y. Contoh, ibuku membeli sayuran. My mother, kita nggak usah substitusikan lagi ya, langsung saja. My mother membeli, buy vegetable. Selalunya banyak, tambahkan s. My mother buy vegetable. Ingat, ini rumus yang kedua, maka kata kerjanya harus ada tambahan antara s atau is. Kita tinggal dulu. Berikutnya, ayahku menerbangkan sebuah layangan. My father menerbangkan, fly, sebuah layangan, a kite. Di sini belum ada tambahan semua. Nah, sekarang penjelasannya di sini. Untuk kata kerja yang rumus kedua, apabila kata kerjanya berakhiran huruf Y. Pertama, apabila sebelum huruf Y-nya adalah huruf yang hidup, seperti A, I, U, E, O. Di sini huruf hidup, maka huruf Y-nya tinggal ditambahkan S. Tapi apabila sebelum huruf Y-nya adalah huruf mati selain A, I, U, E, O, maka huruf Y-nya kita ubah menjadi I, tambahkan E dan S. Contoh, buy. Sebelum huruf Y adalah huruf U. Huruf U adalah huruf hidup. Maka kalau subjeknya he, she, it, buy menjadi buys, tambahkan S. Tapi kata fly sebelum huruf Y adalah huruf mati, huruf L. Maka fly Y-nya ubah jadi huruf I, tambahkan E dan S menjadi flies. Seperti saya membeli, I buy. Tapi kalau dia membeli, she buys. Kamu terbang, you fly. Dia terbang, it flies. Maka di sini ibuku membeli sayuran, my mother buys vegetable. Dan my father karena sebelum hurufnya huruf mati, maka ia nyubah jadi I. Jadi my father flies a kite. Okay guys, do you understand? I think you have understood. Teman-teman semua, itulah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang simple present tense. Dan jangan lupa, setelah menonton video saya ini, tolong tekan tombol subscribe, notifikasi lonceng, dan juga like-nya ya, agar bisa mendapatkan video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.